makan. Yayasan Dunia Mega Bencong. Gue tadi mikir kayak gue ngapain nonton live gue dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Ternyata Yayasan Dunia Mega Bencong ternyata. Greetings from Kuala Lumpur. Greetings. Makan apa kak? Makan mango sticky rice. Enak banget. Ini dari Mango Freshken. Enak. Enak. Mango sticky rice-nya. Gan punya rekomendasi catering diet yang cocok nggak? Aku ada rekomendasinya. Jadi aku, ini nggak di endorse ya, makanya aku nggak pernah posting di Instagram aku. Jadi aku tuh udah nyobain beberapa catering diet. Tapi ini yang paling efektif. Ya. Ini M Kitchen, punyanya Mary Riana. Instagramnya Healthy M Kitchen. Jadi dari semua yang gue cobain, gak semua sih, maksudnya ada sekitar 5-6 brand healthy diet catering. Yang paling efektif buat gue tuh M Kitchen ini. Dan gue udah langganan sama mereka tuh sekarang udah mau jalan 4 bulan ya, semenjak awal-awal PPKM. Iya, ini gue gak di endorse, ini gue beli setiap minggu tuh kayak sekitar 480 apa 500 gue lupa. Itu udah lunch sama dinner seminggu, berarti 10 ya. 10 box. Gitu. Kalian harus coba-coba sih, karena setiap catering tuh beda-beda juga ya buat kita semua. Jadi kita harus tahu cocok yang mana nih yang cocok. Jadi waktu itu gue awal-awal tuh gue coba dulu nih. Oke, gue seminggu nyoba yang Mary Riana punya, seminggu gue coba yang ini, coba yang itu, coba ini, coba itu. Ternyata setelah gue coba beberapa, yang paling cocok dan paling terlihat hasil gue turun berat badan adalah yang ini. Tapi tentu harus dikombain sama olahraga ya. Soalnya kalau nggak dikombain sama olahraga juga percuma. Gitu. Dan juga kalau misalkan mau catering diet pun juga kalau misalkan makannya sehari juga nggak beres, nambah juga sama aja. Healthy catering sama diet catering is two totally different thing ya. Jadi healthy doesn't mean diet ya. Diet doesn't mean healthy juga. Jadi kadang-kadang kita suka terjebak. Dulu gue terjebak banget di healthy food berarti gue akan kurus. Padahal sebenarnya belum tentu. Bisa aja healthy food tapi kalorinya tinggi. Gitu. Kuning fit berapa harganya kak? Aku nggak tahu. Dan shock paling ya dengar cerita almarhum aku aja yang bukan siapa-siapa sampai nangis. May God bless. Sumpah hari ini gue down banget. Gue down banget seharian. Bener-bener gue bangun tidur. Tadi gue baru bangun setengah 12 hari ini karena tadi malam gue gak enak badan. Ghost, please don't destroy my table. Tadi malam gue gak bisa tidur gara-gara gue kayak keringet dingin gitu. Jadi gue bangunnya agak siang. Bangun siang, gak nyampe sejam kemudian dapat kabar. Dapat kabar Eca kecelakaan. Dan awalnya gue masih gak memproses itu karena kayak gue masih berharap dia baik-baik aja gitu. Ternyata setelah dikonfirmasi dari postingannya Kak Igun duluan tuh yang gue lihat, gue di kamar mandi gue shock sih. Gue shock banget karena gue baru beberapa minggu yang lalu gue video callan sama dia pas gue lagi di Bali, mau ketemuan di Alila, terus gak jadi karena udah keburu kesorean, Eca-nya telat dan sunsetnya udah keburu habis, jadinya nggak jadi ketemu. Terus udah janjian hari lain kali aja gitu. Dan banyak banget sih orang yang nggak tahu ya, tapi di tahun 2014 gue pernah pergi ngedate sama Vanessa Angel. Tahun 2014, as in dating ya, as in bener-bener dating. Pergi ke mall bareng berdua, kita nonton bioskop, sama-sama single waktu itu. Gue lupa sih tepatnya kapan tanggalnya, tapi gue inget kita di Pondok Indah Mall. Kita makan Pences, abis makan Pences kita nonton filmnya Jackie Chan, tapi lupa juga
judulnya apa gitu. Cuman nggak pernah pacaran, cuman ngedate sekali doang gitu. Makanya tapi since that time we stayed friends, kita tetap jadi teman karena udah kenal dia udah lama banget, dari udah 10 tahun kenal dia, dari zaman-zaman masih syuting FTV sinetron. Jadi gue jadi kayak berpikir bahwa seharian tuh gue down banget ya. Hidup tuh nggak ada yang tahu umur, dan gue tuh sampai kepikiran, duh, nyokap gue itu selalu dari dulu minta pengen ke Swiss, pengen ke luar negeri, pengen kemana, ke Eropa, merasakan Natal sama Tahun Baru di luar negeri. Cuman gue malah ngajak orang lain ke luar negeri, gue malah ngajak Yusuf, gue malah ngajak yang lain-lain, gue pergi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi atau gue pergi sendiri, gue merasa kayak bersalah aja gitu loh, kayak kita nggak ada yang tahu ya hidup ya, kalau kita terus menunda-nunda dan by the time nyokap gue udah keburu tua, udah susah jalan, udah apa, itu kan malah akan lebih apa ya, kayak it's too late gitu loh. Makanya gue jadi kepikiran kayak I should do something gitu loh, kayak janganlah kita menunda-nunda, karena we have to live our life tuh, kayak kita tuh this is our last day gitu loh, to the fullest lah. Udah kepikiran tapi berantem terus sama temen ya. Gue gak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran sih, mau itu gue harus berantem sama orang. Karena tadi gue baru aja juga discuss sama salah satu teman Putri Indonesia juga, tetapi bukan Karina Nadila ya, gak semua teman Putri Indonesia gue Karina Nadila. Dan gue discuss sama dia gitu, dan dia kayak setuju banget sama semua postingan-postingan gue. Dan dia pun juga ngomong kayak, lu tau gak sih kan gue tuh pernah ya disindir sama salah satu manajer artis gitu ya, kayak lu harus punya deh tas branded, at least satu lah, gini. Terus ini gue blok ya si Mami Hasi yang anjing nih. Emosi deh. Where was I? Gue sampai mana lagi? Oh, soal tas. Terus kayak kita tuh discuss gitu loh, bahwa kok society sekarang tuh di masyarakat Indonesia itu kayak punya sebuah problem ya. Gue melihatnya ini sebuah problem. Nah, teman gue ini yang seorang Putri Indonesia ini juga, bukan Karina ya, juga melihat ini sebuah problem gitu loh. Kayak kenapa ya kalau misalkan ketemu orang itu jadi sebagai kayak ajang pamer gitu loh, ajang buat nunjukin siapa yang paling hebat, siapa yang paling bisa, dan siapa yang paling punya gitu loh. Padahal sebenarnya why bother? Nah, maksudnya kita nggak bisa punya kepribadian di mana kayak orang luar gitu ya. Lebih baik punya tas Kipling apa Samsonite tapi semua barang masuk, daripada punya tas LV tapi handphone aja nggak muat. Gitu, make sense gak sih guys? Itu sih tadi gue sempat discuss itu gitu. Ini gue cerita sesuatu ya. Gue mau cerita sesuatu soal Ucup. Ya anggap aja ini dongeng ya. Tapi ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang. Jadi ini bisa menjadi motivasi. Jadi ya, di tahun 2019 ada seorang Mister Aceh ya.
yang posting di story-nya dia punya iPhone 11 Pro Max. Dia beli, padahal dia nggak tahu, padahal kita nggak tahu dia kerjanya apa, duit dari mana, anak orang kaya juga enggak, segala macem. Lalu si Ucup ini di mobil ngeliat story-nya dia tuh iri, gitu ya, iri, bete akhirnya, membandingkan diri dia sama si Mr. Aceh ini. Terus marah-marah sendiri, bukan marah ke gua, tapi marah-marah sendiri. Duit dari mana dia? Nggak tahu juga kerjanya apa. Bisa beli iPhone 11 Pro Max lagi, itu kan harganya mahal banget, 21 juta apa 20 berapa juta waktu itu harganya, gue juga lupa. Terus gue bilang ya udah Pak, ya udah biarin aja, mungkin dia punya gadun kali, atau mungkin dia mungkin bapaknya kaya, kan kita nggak tahu gitu loh. Terus atau mungkin dia baru dapat honor dari iklan apa kali, kan kita nggak tahu gitu. Tapi intinya di dalam mobil itu dia iri banget sama si Mister ini yang mempunyai iPhone 11 Pro Max, sedangkan iPhone dia baru iPhone 10. Padahal gue aja yang basically support hidupnya dia dan sangat mampu untuk membeli iPhone, handphone gue cuman Samsung berapa waktu itu gitu loh. Pokoknya yang harganya nggak mahal-mahal amat dan bertahun-tahun nggak gue ganti gitu. Lo gue bilang sama dia, ya udah sih biarin aja, pakai aja handphone yang kamu punya itu. Toh juga isinya iPhone juga sama aja semuanya. Gak bisa. Pokoknya aku harus punya iPhone 11 Pro Max. Udah. Akhirnya selama 1 minggu ya, dia tuh bete. Dia marah sama dirinya dia sendiri. Dia menekan dan mempressure dirinya sendiri bahwa kenapa dia tidak bisa memiliki dan dia nggak bisa punya uang untuk membeli iPhone Pro Max tersebut. Dan dia akhirnya jadi negatif gitu loh. Ketemu gue negatif, di mobil suka bete-bete sendiri. Sampai akhirnya ngomong kayak, aku harus beli iPhone. Dan akhirnya keluar dari mulutnya dia sendiri kalau apa aku ngucing ya supaya aku bisa beli iPhone Pro Max ini. Terus gue yang langsung ngamuk banget dan gue langsung marah banget. Gue bilang, lu gila ya, lu tuh sakit ya, sampai gue bilang, demi lu mau beli iPhone 11 Pro Max, lu sampai itu keluar dari mulut lo. Gue bilang, lu tuh udah sakit jiwa ya. Gue bilang, ya habis gimana, uang aku gak cukup. Uang aku cuma 5 juta waktu itu di ATM, terus ada honor belum keluar sekitar berapa belas juta apa 13 juta lah honor endorse-nya dia, which is 18 juta ya berarti ya. Ditambah dia masih kurang berapa juta gitu. Akhirnya karena dia bete, dia sedih, dia pusing, dia bener-bener pressuring diri dia, gue jadi iba gitu loh sama dia. Sampai gue bilang sama dia, ya udah itu aku bantuin aja, berapa sih sisanya, kamu ada uang berapa? Gue bilang, oh aku ada 5 juta di ATM, terus plus honor ini sekitar 13 jutaan, jadi aku ada uang 18 juta. Harga iPhone Pro Max 21 juta, belum casingnya, belum apanya lah, itu di depan kacanya itu namanya yang buat jagain supaya layar nggak retak lah, apa gitu-gitulah, pokoknya screen protector kayak gitu-gitu. Dihitung-hitung ya kurang lebih aku masih butuh belum chargernya atau apanya lah, aku lupa, apa AirPods-nya atau apa, gue nggak ngerti gitu-gituan. Sampai dia bilang dia butuh sekitar 23 juta. Terus akhirnya gue kasih dia 2 apa 3 juta gitu, nggak salah 3 juta nih gue kasih. Terus dia langsung kayak, kamu serius? Iya gue kasih gitu. Bercanda nanti kamu ungkit-ungkit lagi. Udah itu aku kasih aja, anggap aja hadiah ulang tahun, toh juga beberapa minggu lagi ulang tahun kamu. Gue bilang kayak gitu. Gue kasih lah itu duit 3 juta kalau gak salah. Wah senang banget. Terus dia cari lagi gak tahu dari mana itu uang sisanya untuk dia beli iPhone 11 Pro Max itu. Karena dia iri sama si salah satu mister ini. Dia ingin menandingi gitu loh. Akhirnya dia pergilah beli itu iPhone, gue temenin waktu itu, dan dia bahagia banget dia membeli iPhone 11 Pro Max itu.
Pokoknya bener-bener kayaknya tuh dia happy dan bahagia banget kayak gitu. Tapi abis itu dia nggak bisa bayar kosan, dia nggak bisa yang makan gue yang bayarin, dan selama berminggu-minggu dia nggak ada kerjaan, ya otomatis gue yang support sama hidupnya dia. Terus gue jadi berpikir, apa sih kenapa ya kenapa ya banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang mempunyai tendensi seperti ini, FOMO, fear of missing out, yang artinya ketakutan kalau dia tuh akan tertinggal sama sesuatu yang lagi currently happening. Kayak gitu. Kayaknya tuh harus banget gitu, harus punya iPhone 11 Pro Max, padahal dia juga punya iPhone 10. Yang menurut gue juga nggak ada bedanya kayak gitu. Dan terlalu memaksakan diri gitu untuk membeli iPhone puluhan juta, sedangkan uang aja nggak punya buat bayar kosan aja setengah mati kayak gitu. Ujung-ujungnya yang kode-kode bilang mau jual diri aja, sampai akhirnya gue iba, lu jangan kayak gitu, akhirnya gue kasih. Tapi juga dengan alasan itu hadiah ulang tahun lo, jadi nanti pas ulang tahun gue udah nggak kasih lagi apa-apa ya, jadi anggap aja ini hadiah ulang tahun lo kayak gitu. Terus ini beberapa gue blok ya anjing. Nah jadi kayak ini yang menjadi diskusi gue sama temen gue hari ini, yang seorang public figure juga gitu loh. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu mempunyai tendensi untuk kayak selalu iri sama orang lain dan membeli produk-produk yang they don't have the money for gitu loh, yang dia memaksakan diri gitu. Dan untuk apa? Apakah barang-barang itu bisa membuat dia bahagia atau membuat kamu bahagia? Gue sih enggak sih, sama sekali enggak gitu. Mungkin kebahagiaannya hanya sementara aja gitu, tapi bukan mungkin, kebahagiaannya hanya sementara doang. Karena beberapa minggu kemudian Apple announces iPhone 12. Gue inget banget tuh. Dan dia menyesal beli itu karena dia bilang, aduh udah ada iPhone 12 bla 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 bla. Terus gue yang kayak, tuh kan apa aku bilang, makanya jangan, iPhone tuh selalu ganti setiap tahun, gak usah lah diikut-ikutin terus kayak gitu. Itu loh, akhirnya dia jadi stres sendiri. Nah di awal tahun ini pas ulang tahun gue di Februari, kan gue ngundang banyak banget tuh, ada vlognya juga tuh di YouTube gue. Gue ngundang dia, salah satunya tuh datang ke acara ulang tahun gue. Lalu dia datang, terus gue juga punya iPhone 12 Pro Max, tapi gue nggak beli, gue dibeliin sama klien endorse karena produknya dia laku keras, dan akhirnya dia membelikan gue iPhone 12 Pro Max sebagai hadiah ulang tahun gue. Tapi gue nggak beli ya dari klien. Jadi rasanya tuh lebih puas aja gitu loh dikasih sama orang atas pekerjaan yang kita telah berhasil lakukan buat orang tersebut. Lalu tiba-tiba dia datang dan di meja itu ada iPhone itu, tapi kebalik, layarnya di bagian bawah. Lalu dia ambil, terus dia masukin kantong. Terus gue bilang, kamu ngapain tuh, kan itu handphone aku. Hah? Dia bilang, dia keluarin handphonenya. Loh, ini bukan handphone aku, itu handphone aku. Terus sini aku ambil kan handphoneku. Loh, kamu pakai iPhone 12? Iya. Aku bilang, sejak kapan? Sejak berapa minggu yang lalu? Kok bisa? Kamu kan semuanya yang paling anti, dia bilang gitu. Kamu kan nggak suka barang-barang mahal, nggak suka gini. Ini aku dikasih sama klien gara-gara aku jual kacamatanya mereka dan mereka laku keras. Akhirnya aku dibeliin sama mereka. Iya, enak banget dia ngomong kayak gitu. Ini aku ganti iPhone 12 mahal banget. Terus gue langsung kayak, kamu bukannya beberapa bulan lalu, nggak nyampe 1 tahun yang lalu kamu ganti iPhone 11 Pro Max? Gue bilang kayak gitu. Oh iya, soalnya kamu tahu kan aku selalu up to date sama iPhone. Pokoknya ada iPhone baru aku selalu ganti gini. Setelah mati gue yang kayak, lu nggak capek gitu loh. Dan dia pun juga dengan bangganya menggunakan itu. Cuman orang-orang sekitar tuh nggak impress gitu loh, nggak impress sama apapun yang dia sama brand tas lempang kalau nggak salah Burberry atau apa yang dia pakai untuk datang. Dan juga dengan iPhone 12 Pro Max itu nggak ada yang impress gitu, karena yang lain juga beberapa pada pakai, Mami pakai, Meli pakai, gue pakai, banyak yang pakai gitu loh. Jadi dan nggak ada dari kita tuh yang pamer gitu, ya bodo amat ya, kita pakai cuman karena kita pengen aja, bukan karena kita pengen
pamer-pamer ke orang-orang, ini loh iPhone kita, kayak gitu loh. Nah itu sih menjadi contoh gitu loh buat banyak banget warga Indonesia gitu. Dan menurut gue penyebabnya salah satunya adalah dari influencer sih, dari selebgram, dari artis, di mana mereka itu mungkin terlalu pamer, terlalu ria, terlalu hedon gitu ya, terlalu ingin menunjukkan dan ingin mendapatkan pengakuan. Akhirnya banyak banget society kita, masyarakat kita tuh yang jadi kepancing gitu loh, yang jadi kayak, oh gue ingin seperti mereka, gue harus bisa seperti mereka. Padahal sebenarnya di realitanya tuh uangnya tuh pas-pasan gitu loh. They almost can't buy the stuff that they wanted kayak gitu. Dan will they get happiness out of it? I highly doubt it that they will gitu. Menurut gue beli barang-barang tersebut nggak akan membuat lu bahagia juga gitu. Jadi gue jatuhnya jadi kasihan sih. Dan gue harap followers gue bisa memetik ini jadi sebuah pelajaran ya, bahwa masyarakat kita tuh udah terlalu banyak mempunyai attitude yang fear of missing out, dimana kita tuh harus selalu up to date, kita harus selalu terlihat kalau kita tuh yang paling terdepan, yang paling termenter dan terkaya, dan untuk mendapatkan pengakuan, untuk dilirik sama orang-orang. What for? Itu nggak akan membuat kita semua bahagia gitu loh. Gunakanlah barang-barang yang memang sesuai keperluan kita, bukan sesuai apa yang akan nantinya dalam quote and quote ya dilirik sama orang-orang sekitar kita, entah teman kantor, keluarga, teman-teman sahabat, teman main bola, futsal, teman main kartu, atau apapun itu kayak gitu loh. Teman arisan. Kasian sih, gue jatuhnya agak kasian sih, karena akhirnya hidup kita jadi keberatan lifestyle. Dan ini yang selalu menjadi topik pembahasan gue adalah, kalau kita hidup sederhana, kalau kita hidup biasa-biasa aja, people will have low expectation about us. Orang gak akan berekspektasi apa-apa sama kita, orang gak akan nuntut kita, kalaupun orang nuntut kita, ya kita tinggal tepis aja loh. Kenapa jadi masalah? Lu suka-suka gue dong, gue mau ngapain? Kayak gitu. Lu kan gak tahu juga kekayaan keluarga gue seperti apa, atau keuangan gue seperti apa, kayak gitu. Itu sih yang pengen gue kayak share ke teman-teman. Jadikan ini sebuah pembelajaran bahwa capek gak sih kayak gitu. Dan ini tuh bukan cuman perkara iPhone ya, tapi perkara apapun kayak gitu. Kalau kita harus selalu ngikutin lifestyle, kalau kita harus selalu ngikutin gaya hidup yang quote and quote supaya dilirik atau dipandang sama orang, nanti kamu pasti akan capek sendiri. Yakin gue 1000%. Dan gue jadi kasihan sih, jujur aja. Oke, gue baca-baca komen ya. Gue melewati banyak sekali komen, gue gak baca dari tadi. Temen aku saking pengen bisa update sampai minta video orang lain yang lagi makan di resto buat dijadiin IG story, cuma pengen terlihat update. Gue punya tuh teman kayak gitu. Dia posting foto-foto dia banyak banget videoin pas dia lagi di Bali yang cuma berapa hari. Terus dia bawa baju banyak banget, gonta-ganti outfit, supaya kesannya tuh dia berhari-hari liburannya di Bali. Dan dia postingnya tuh late post, tapi dia gak bilang late post, padahal dia lagi kerja kantoran. Cuman dia postingannya tuh kayak berminggu-minggu lagi di Bali, kesannya tuh dia lagi hedon di sana. Padahal sebenarnya paling bukan paling ya, memang perginya sama gue waktu itu 3 hari 2 malam. Dia bawa berapa outfit dan dia gonta-ganti. Gue mah kayak, lu gak capek apa kayak gitu? Aduh, pokoknya gue ngeliatnya kayak tersiksa banget gitu. Susah Gandhi selama hidup di metropolitan ya gitu, selalu gaya hidupnya. Enggak sih, pas gue dulu tinggal di LA gak gitu. Iya sih, saya aja bukan sombong, kalau mau beli iPhone paling mahal pun bisa 20 sekaligus. Tapi dari dulu gak worth it aja mikirnya. Iya, ini bukan perkara iPhone ya, maksudnya perkara dalam artian membeli barang that we can't afford, membeli barang yang kita nggak mampu. Cuma karena kita kebanyakan ngeliat story orang, kita compare diri kita sama orang lain, kita melihat bahwa rumput tetangga kok lebih hijau gitu. Apa nggak capek hidup seperti itu?
Ya karena keras coy. Tuh ada yang komen gitu. Kagak nih kok udah gak pernah bareng sama Baby V lagi. Baby V udah punya cowok baru. Kak masih sedih banget soal Kak Eca. Ya aku juga seharian aku down banget. Karena aku kenal baik beliau dari 10 tahun yang lalu. Beberapa minggu yang lalu juga baru video callan sama beliau. Dan juga dulu tahun 2014 aku pernah ngedate sekali sama beliau. Di Pondok Indah Mall kita nonton bioskop, kita makan. Cuma sekali doang waktu itu, tapi udah lama banget, 2014. Dan aku nganggap dia temen lah, temen deket sih enggak, tapi temen gitu, temen yang udah lama kenalnya dari zaman aku masih umur 22 dan dia masih 20 tahun. Masih zaman syuting di Persari. Udah berantem sama dia, baikan, udah gitu-gitu ya. Terus aku sama si Vanessa Angel. Nah sama banget punya teman gitu cewek tapi kita pecah kongsi karena attitude nggak bagus. Atas nama siapa rumahnya dia dan siapa yang bayar rumahnya? Ini yang lagi ngomongin siapa ya? Temanku jual keperawanan demi hidup mewah. Yes, jangan dong. Yang hidupnya biasa-biasa aja gak mikirin gengsi, yo merapat. Tergantung orangnya gak sih, mentality kalau dari awal udah head on terus. Kalau menurutku tuh bisa diajarin sih, itu tergantung circle juga ya. Kalau misalkan dia circle-nya bagus, circle-nya itu gak yang kayak serba pamer, serba membanding-bandingkan, aku rasa akan terbawa sih, kayak biasa aja. Kayak Mami deh, Mami kan suka banget tuh pamer-pamer tas dulu. Banding-bandingin segala macem. Terus semenjak dia berteman sama gue, terus kita nggak ada yang pernah ngomongin tas, kita juga nggak peduli. Aku juga berapa kali ngomong sama Mami, udahlah ngapain sih, emang peduli apa orang gini-gini. Udah kalau memang suka tas udah konsumsi aja sendiri, nggak usah pusingin orang tasnya apa gini-gini. Lama-lama dia capek sendiri juga, lama-lama dia kayak iya bener juga ya. Iya, Mami dulu bikinin cuma buat konten doang gitu, buat musuhnya Mami. Terus aku bilang, itu buat apa? Maksudnya udahlah ya, aku bilang. Kalau memang suka ya beli aja buat konsumsi pribadi aja gitu loh, nggak usah pusingin musuh mau tasnya Kipling kek, mau tasnya Ghost kek, mau tasnya Vido Dido sekalian pun atau Matahari, ya bodo amat deh, kan urusan mereka. Yang penting bisa taruh dompet, bisa taruh charger gitu-gitu kan. Gitu. It's all about mindset sih Gan. Itu namanya mental miskin karena cuma pengen pengakuan. Iya, makanya itu aku pengen sharing ke teman-teman gitu loh, bahwa pada akhirnya gak ada yang peduli juga. Lo mau beli atau lo mau menunjukkan seberapa hebatnya lo, orang gak peduli gitu. Buat apa? So just be yourself aja. Semakin dewasa sekarang makin milih-milih circle pertemanan deh yang positif vibe aja dan gak toxic yang bisa saling support. Aku pengen beli iPhone gak mampu, nabung gak cukup uangnya untuk orang tua, tapi insya Allah dapat rezeki nanti. Nah sebenarnya itu lebih penting sih. Itu lebih penting menurutku. Please bilang mana ada. Tuh ini kok jatuh-jatuh terus sih. Bentar guys, aku mau ambil air. Punya teman, maaf, di kampung yangnya bapak ibu guru tapi anak dikuliahin, ngaku anak orang keong, pakai iPhone baru dan ketahuan bohongin ortu. Gimana pendapatan Kak Gan orang-orang seperti gimana pendapatnya Kak Gan orang-orang seperti itu? Aku kasihan, jujur aku kasihan banget. Atas nama siapa rumahnya Gorgor, siapa yang bayar, help jawab. Rumahnya atas nama dia sendiri, tapi dijaminkan oleh
dijaminkan oleh PT Bening Indonesia. Tapi semenjak sudah tidak bekerja, sudah tidak dijaminkan lagi. Jadi selebgram di Jakarta itu susah loh Gan, saingannya itu Dewa Dewi soalnya. Ya emang harus jadi selebgram ya. Kalau memang itu bukan passion kamu ya jangan jadi selebgram. Cari pekerjaan lain lah. Kak, dari umur berapa bisa makan dari hasil kerja kakak sendiri? Aku dari umur 22 udah kerja, main sinetron, main FTV. Mungkin tuntutan centang biru Gan, merasa banyak follower, merasa banyak fans, jadi semua harus kelihatan perfect. Enggak, ini gue lagi gak ngomongin selebgram, gue lagi ngomongin masyarakat secara general tuh banyak banget fenomena-fenomena seperti itu, attitude-attitude seperti itu di metropolitan khususnya gitu loh, yang kayaknya harus selalu menunjukkan gitu loh kalau dia itu terlihat menter, terlihat kaya gitu, padahal sebenarnya beli barang-barangnya aja entah ngutang, entah nyicil, atau entah dia nabungnya susah-susah payah buat beli barang yang menurutku nggak penting sih gitu, dan nggak akan membuat kita happy juga. Itu sih menurutku. Cukup untuk makan aja senang. Pembahasan kagak ini tadi persis seperti apa yang dikatakan dosen saya di Fakultas Universitas Islam Indonesia, bahwa seluruh rakyat cenderung konsumsi yang sangat berlebihan. Yes, sama sesuatu yang kita nggak bisa, yang kita nggak mampu gitu loh, dan terlalu memaksakan menurutku. Agreed, hedon kalau bisa atur cash flow dan sesuai sama kemampuan yang nggak masalah. Biasanya terlalu tampil mewah, biasanya OKB kampungan karena Ucu Pitawati buat story tentang Vanessa, terus captionnya, aku juga naik Pajero 200 km per jam. I'm like, what the fuck? Show your condolences first. Aku belum lihat storynya. Kalau di dunia selebgram makin hedon hidupnya makin gede bayarannya. Kalau dari atas ke bawah pakai high brand semua, mana mungkin produk-produk murce minta di endorse. Udah segan duluan, just my opinion ya bang, that's not true at all. Lu lihat aja Cinta Laura, emang baju dia mahal-mahal. Dia sendiri kan yang ngomong baju dia kadang cuma H&M doang, atau cuma Zara doang. Tetap aja dia kata mahal. Enggak sih, tergantung juga ya. Kak, kalau jalan-jalan ke Bali terus kenal sama bule Eropa terus serius dan diajak ke Eropa, itu termasuk jual diri nggak? Ya enggak lah. Intinya mah bodo amat sama pendapat negatif orang lain, lebih mantap bersyukur aja sih. Yang paling penting kemana-mana bayar sendiri, nggak minta sana sini, soalnya punya teman bebarannya menter tapi selalu minta dibayarin. Aku tuh mending ngejar gimana caranya biar jadi nasabah prioritas sama kartu ATM jadi warna hitam cenah. Will that make you happy though? Kartu ATM gue hitam, biasa aja. Kenapa nggak ngejar supaya bisa punya rumah untuk orang tua misalkan, atau investasi yang nantinya dalam berapa tahun harganya semakin meningkat?
Kak, itu dalam rumah nggak panas ya? Karena atapnya langsung gitu. Ini tuh modelnya doang industrial, tapi atasnya tuh ada atapnya. Ini cuman modelannya doang kayak gini dari kelihatan dari dalamnya. Tapi ini Alderon. Aku udah kelewatan banyak banget komen. Tapi honestly, people should get the goods follow with their necessity and the budget. Adanya Gorilla director. I don't know. Stop asking about fucking Gorilla's brother. I don't know. Semua orang bisa jadi direktur kok. Semua orang tinggal bikin PT aja 10-20 juta terus ngaku-ngaku direktur juga bisa. Kak Gani kenapa nggak nerusin karir kayak dulu? Dulu kan Kak Gani sering di film dan FTV sempat vakum ya Kak. Harusnya Kakak udah terkenal banget sekarang. Gini, kita tuh harus ngikutin perkembangan zaman. Menurutku ya, aku sih lebih suka bikin konten TikTok sama Instagram. Itu lebih menghasilkan buat aku dibandingkan aku main FTV, jujur aja, dan film. Karena dari segi pendapatan, aku lebih besar dari endorse gitu. Dan aku banyak kerja dari rumah. Bangun sesuka hati aku, pengen bangun pagi, pengen bangun malam, pengen kerjain dari Bali, pengen keliling keluar negeri apa keluar kota, misalkan kayak gitu. Tapi bisa masih menghasilkan uang dari endorse. Aku sih lebih baik itu ya dibandingkan aku syuting FTV sama sinetron. Jadi kadang-kadang aku tetap ambil kok. Aku baru kemarin selesai syuting Netflix. Aku cameo dan pemain utamanya adalah Reza Rahadian, Sheila Dara Aisyah sama Dion Wiyoko, dan aku main juga di situ di episode 1 doang tapi. Dan aku ngambil ya cuma sesekali aja gitu. Kemarin juga sempat ditawarin buat FTV buat serial Tersanjung, tapi aku nggak bisa karena aku lebih memilih untuk aku ke Batam waktu itu. Jadi sebenarnya tentang pilihan sih. Emang ATM hitam apa bedanya? ATM hitam itu transfernya lebih gede. Betul, invest di properti dan emas untuk jangka panjang. Nah sama kayak teman aku itu sok menter tapi tiap jalan lecehin orang doang minta bayarin terus. Betulkah kalau Gor-Gor dari keluarga kolong merat? Tidak. Mimpiku bisa jadi mahir di trading saham Kak. Oke. Pada berlomba-lomba naikin kehidupan sosialita sampai-sampai melebihi kemampuannya. Serem i Jakarta. Story dia katanya naik Pajero dari Surabaya ke Jakarta. Pret banget dia, Pajeronya siapa? Gue gak tahu. Gue bisa beli rumah sendiri dari hasil jerih payah sendiri, kemana-mana masih lebih sering naik motor kok. Ya Tozan kan tinggalnya di Bali. Coba di Jakarta, pasti pengennya naik mobil juga nanti. Haha, kartu ATM gue hitam semua, prioritas biasa aja kali. Lucu banget ini yang komen. Nggak apa-apa sih, cuman maksudnya diluruskan aja. Maksudnya itu nggak akan membuat kita juga jadi bahagia. Maksudnya lebih baik kita mengejar sesuatu yang nantinya akan naik gitu loh, kayak rumah sama emas gitu. Bikin PT berapa sih Kak? 10-20 juta juga bisa bikin PT. Terus tulis kita direktur, abis itu taruh di Instagram direktur utama PT apa misalkan kayak gitu, mah bisa. Semua orang juga bisa. Bang Gani setuju nggak Bang kalau hinaan itu ada yang berkualitas sama enggak? Maksudnya hinaan berkualitas itu ciri-ciri menyakitkan tapi mendorong untuk mengupgrade diri. Itu bukan hinaan ya jatuhnya ya, tapi teguran atau kritik jatuhnya. Kalau hina itu tuh kayak ngata-ngatain gitu loh, kayak dasar lu begini, dasar lu begitu, dasar, itu menghina. Tapi kalau misalkan kenapa sih hidup lu hedon banget, lu tuh nggak sadar ya, lu tuh keluar negeri tuh pakai uang orang, bukan pakai uang lu sendiri, misalkan gitu. Ngapain lu ngaku-ngaku keluar negeri pakai uang orang? Itu mah bukan menghina, itu namanya mengkritik dan menegur orang tersebut. Nah, jadi ada kata yang agak sedikit bingung ya, disalahartikan ya. Bang, waktu diguna-guna, aduh lagi nggak mau bahas itu.
Menurut Adek Gandhi, keinginan atau kebutuhan, tolong jelaskan. Ya tentu kita harus memprioritaskan kebutuhan, tapi ya nggak apa-apa. Kita harus mereward diri kita juga. Kalau kita udah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dengan mereward diri kita dengan keinginan-keinginan kita. Kak bilang mana ada dulu? Mana ada? Kalau Kak Gani dapat tawaran atau produserin film di 2022, lebih milih genre horor lagi atau action horor? Pernah syuting bareng almarhum Kak Vanessa? Nggak pernah. Dulu FTV, terus juga 10 tahun yang lalu ya. Terus aku juga apa tuh yang di Antv, Facebookers. Aku juga dulu pernah jalan sama Vanessa. Dan baru berapa minggu yang lalu aku video callan sama dia. Jadi pas bahas soal atap itu yang di video YouTube, aduh itu bentar ya guys ya. Jadi pas bahas soal atap itu yang di video YouTube soal gorila, dia sempat bilang lihat aja atap rumahnya kayak di garasi. Jadi dia pikir rumahnya ini di garasi. Ini konsepnya industrial guys. Dari dalamnya memang seperti ini, tapi di atasnya atap rumah. Jadi memang ini modelnya aja. Tuh, lampunya aja begitu. Semuanya serba abu-abu. Lantainya seperti itu. Tapi ruang tamunya doang, kamarnya nggak seperti itulah. Kamarnya beda konsep lagi. Tuh, atapnya atap rumah, lantainya parkit. Gitu. Nggak ngerti konsep ya gitu sih. Kalau orang dari kampung, nggak ngerti interior designer, ngomong-ngomong orang rumahnya garasi. Padahal dia pas kesini, oh my god, sultannya kan. Sultannya, gedongnya rumah lu ya gan, dipuja-puji iri. Abis berapa hari kemudian dia beli rumah, dibayarin sama dokter Oki. Kalau ditawarin buat serial MCU gimana Kak? Gan ambil nggak? Gila? Ambil lah, gila. Marvel Cinematic Universe masa nggak diambil? Gor-gor pernah godain Kak Gani nggak? Pernah lah, kan dia pernah posting di story dia mau megang barang gue. Pas di KL sama di Bali. Kak Gandhi, aku juga ngerasain kayak kakak udah baikin orang tapi dibalas kejahatan. Kebanyakan Kak di sini tidak bersyukur. Coba lihat keadaan saudara di Palestina, kasihan. Kak Gani, Manadonya di mana? Di Pineleng. Intinya banyak bersyukur, punya rumah yang nyaman dan bisa makan enak tiap hari. Gak punya hutang dan ditemenin orang tersayang. Punya hutang gak apa-apa ya. Kalau hutang itu kayak KPR rumah, itu mah hutang yang bagus ya, kayak gitu. Dan satu lagi ini tips ya, kalau misalkan nanti ini kalian mau beli rumah ya. Tips buat beli rumah adalah jangan KPR pendek. Minta KPR-nya tuh yang lama. Kalau perlu 20 tahun ke atas, 20-25 tahun kayak gitu. Kenapa KPR itu dan hutang beli rumah itu sepanjang itu? Jadi misalkan gini, kita udah di setup nih setiap bulan itu kita pembayaran rumah. Kalau rumahnya harganya 1,5 miliar, kita harus bayar misalkan cicilannya adalah 7 juta per bulan. Misalkan nih, ini misalkan doang ya. 7 juta per bulan saat ini di tahun 2021 mungkin berat buat banyak orang. Gitu, atau kita harus usaha banget buat kita bayar 7 juta. Tapi 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun dari sekarang, 7 juta tuh nggak ada artinya guys. Inflasi, keuangan dan ekonomi itu akan terus meningkat. Nantinya di tahun ke-20 dan di tahun ke-25 misalkan kalau KPR kita sampai selama itu pembayaran cicilan rumah tuh udah kayak tutup mata aja. Trust me. Jadi kalau misalkan kita membeli rumah itu cash atau kita membeli rumah itu KPR-nya pendek ya 5 tahun, itu menurutku maaf ya, agak kurang pintar ya, agak kurang strategis gitu. Karena
rumah itu semakin lama semakin meningkat harganya. Dan kita pasti tetap membelinya dengan harga sekian, dengan harga yang kita beli dari 20 tahun yang lalu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang beli rumah cash atau KPR-nya pendek, I'm not impressed. Justru malah gue yang kayak, ih kok bodoh sih, ngapain beli rumah pendek gitu, atau ngapain beli rumah cash. Rugi banget gitu. Ini cuman ini ya, sekedar sudut pandang point of view aku aja. Abang ada keinginan menetap di kota lain nggak selain Jakarta? Kalau di kota Jakarta, di kota lain nggak, tapi aku pengen tinggal di luar negeri lagi sih. Menurut kakak film horror The Medium gimana? Film horror The Medium itu awalnya agak sedikit bosen, tapi lama-kelamaan jadi seru dan menegangkan. Industrial mirip rumahnya Daniel Mananta. Oh iya, aku baru tahu. Atapnya unfinished style ya kak? Enggak, ini finish kok, cuma memang gayanya industrial aja. Tuh, lantai rumahnya gitu. Atap itu lebih mahal dari genteng. Iya. Atap ini lebih mahal dari genteng rumah, guys. Betul sekali. Gani pengen tahu, ini selama perjalanan hidup Gandhi sampai di titik ini pernah nggak merasa you would like to give up everything and how you tackle this problem at the end just for share? Ya, of course, many times. Sering banget gue, bukan sering banget sih, maksudnya sering di beberapa area dalam momen-momen hidup gue yang kayak oh my god I just wanna kill myself gitu, pasti gitu. Tapi kembali lagi gitu loh, kalau misalkan kita memang punya target, kita punya tujuan, misalkan 5 tahun ke depan, gue tuh kayak set up gitu loh, 5 year plan gitu, 5 tahun ke depan tuh gue mau ngapain aja. Misalkan dalam 5 tahun ke depan Gandhi udah harus bikin minimal 10 film, main dan acting di minimal 10 film. Terus Gandhi lo harus keliling ke minimal 30 negara misalkan. Gandhi lo harus punya apartemen atau punya rumah sendiri. Nah dalam 5 tahun itu lo harus berproses. Sekarang aja aku punya PPG namanya, Personal and Professional Growth, PPG. Selama 3 bulan dari 17 Oktober sampai 17 Januari aku punya target. Target aku adalah TikTok aku harus mencapai lebih dari 150.000 followers. Yang pasti kan aku harus rajin terus bikin konten. Terus aku mau Instagram aku terus naik, endorsement aku terus naik, Rene Square aku udah buka totally di bulan Januari, buka grand launching. Jadi aku punya banyak banget target gitu dalam 3 bulan ke depan. Nanti setelah Januari selesai, aku reevaluasi lagi. Mana nih yang akhirnya kecapai? Oh yang bagian ini kecapaian, yang badannya harus jadi dan dikurusin dan dibagusin lagi segini persen kayak gitu. Oke nih dari bulan Januari sampai bulan Juni, target apa lagi nih yang ingin gak dicapai gitu. Dan itu aku harus berusaha dan gak masalah kalau misalkan kita gagal. Yang penting bagaimana cara kita terus menge-push diri kita punya kayak di depan 5 cm, ala film 5 cm ya. Kita tuh punya kayak tujuan sama goal, oh ini yang mau gue kejar nih, ini yang mau gue kejar.